terkait dengan peningkatan dari Kopi Jago yang cukup ekspansif. Ini sebenarnya pendanaannya seperti apa sih Mas dan sudah berapa besar nilai investasinya? Ya kita kebanyakan pendanaan dari investor luar dan dalam lah ya. Dalam dan luar itu sekitar 50-50%. Kebanyakan dari VCs, itu venture capital, di mana emang model seperti ini memerlukan kapital yang lumayan tinggi dan pergerakan yang ekspansi cukup cepat gitu. Makanya harus kita mencari dengan peluang-peluang di investor. Gitu. Oke, untuk nilai investasinya gambarannya sejauh ini sudah berapa besar? Terakhir kita sempat menutup sekitar 6 juta USD ya. Itu kemarin di April, Q1, kuartal 1. Oke, di kuartal 1 tahun ini. Mas Yosua, dengan begitu ekspansifnya Kopi Jago ini bagaimana untuk menghindari atau mengantisipasi titik jenuh gitu Mas? Karena kalau kita lihat biasanya kan saat ini di tengah menjamurnya berbagai bisnis kopi, itu banyak varian-varian yang sebenarnya sama gitu. Bagaimana inovasi yang akan dilakukan oleh Kopi Jago sendiri? Ya makanya ini kalau dari kita sih balik ke customers. Ya kan, gimana kita bisa memberikan produk yang kualitasnya standarisasi tinggi, konsistensi, dan juga cara kita memberikan akses yang tergampangnya, di mana ini membuat customer value-nya atau customer experience-nya jauh lebih tinggi, di mana kalau mereka mau cari kopi tiap hari itu paling gampangnya itu pasti kita dari segi top of mind, dari segi jangkauan. Jadi kedua ini yang harus kita selalu jaga dari segi ekspansi. Which means kita harus menjaga kecepatan ekspansi, kita harus benar-benar melihat dari segi operational value-nya apakah masih bagus atau sedang berkurang, apakah customer satisfaction-nya berkurang. Kalaupun berkurang kita harus melakukan inovasi baru untuk gimana kita bisa again build that community, build that customers yang kita udah Makanya tadi ada penggunaan AI juga ya untuk mengetahui bagaimana perkembangan ini. Benar. Terkait dengan daya beli Mas, kita tahu bahwa saat ini daya beli masyarakat, khususnya masyarakat menengah ini cukup lesu. Apakah memang ini cukup berpengaruh pada peningkatan dari segi profitabilitas Kopi Jago sendiri? Mungkin tadi kan juga Mas Yosua punya common grounds yang ini memang menyasar ke upper market. Apakah memang ini menjadi ada penambahan customer Mas? Sebenarnya kalau dari kita ngelihatnya sih bukan dari menambah lesu ya, tapi emang ini daya pembeli Indonesia. Di mana dulunya lebih banyak promo, ya kan, jadi akan terjangkau bisa mendapatkan produk-produk yang lebih brand tertinggi, tingkat tinggi gitu ya, dengan brand-brand yang lebih naik kelas gitu. Cuma dengan tidak adanya banyak promo, kita baru melihat daya beli asli Indonesia, di mana itu yang saya mau again memberitahukan atau men-showcase, di mana gimana kita, karena saya bisa ngelihat atau pernah research banyak tentang daya asli Indonesia, gimana kita bisa memberikan produk yang terbaik untuk mereka, gitu kan, nggak usah harus ada mimik-mimik promo. Berarti bakar uang itu udah bukan kita nggak bakar uang, kekinian lagi ya, bukan jadi tren lagi. Benar, jadi kita harus be realistic untuk marketnya seperti apa dan gimana bisa memberikan terbaik untuk market tersebut. Oke, sejauh ini dengan perkembangan Kopi Jago, wilayah cakupannya sudah berapa persen sih Mas? Baru di wilayah DKI Jakarta kan saat ini? Ya, kita baru di Jakarta, kita mungkin sekarang sekitar 10-15% baru. Target hingga akhir tahun? Kita mau target 50% sampai akhir tahun. 50%. Apakah ada rencana juga untuk ekspansi di luar Jawa, misalkan di daerah penyangga ibu kota? Belum, kita masih di Jakarta dulu. Tahun depan kita mungkin masuk ke Bodetabek. Baru dari tahun depan kita akan melihat seberapa mampunya kita bisa keluar. Karena Indonesia sangat luas ya. Setiap kota tuh kayak ke negara baru. Semua culture-nya beda, localization-nya beda. Jadi kita harus berhati-hati untuk masuk ke tempat baru karena pasti sangat mahal dari segi investasi waktu dan investasi tim gitu kan. Untuk penempatan wilayah-wilayah dari armada dari Kopi Jago sendiri itu sebenarnya penentuannya seperti apa sih Mas? Apalagi kalau kita lihat memang banyaknya di lokasi perkantoran ya? Enggak juga sih, kita emang ada juga di beberapa lokasi perumahan dan lokasi yang hybrid between perumahan dan perkantoran kecil. Jadi kita emang mencoba beberapa tipe wilayah untuk kita bisa nge-testing juga nih behavior untuk wilayah perkantoran seperti apa, perumahan seperti apa. Beda-beda nggak sih Mas preferensi? Lumayan, preferensi menunya berbeda, spending power berbeda, dari segi basket size juga berbeda. Pasti itu yang kita harus cocokin lah dari segi prediction-nya untuk di mana customer akan beli, behavior-nya seperti apa, apakah jam-jamnya sama, itu beda juga. Jadi itu yang dengan AI kita yang kita bisa nanti prediksi lebih baik. Lumayan unik ya karakteristiknya ya. Kalau terkait dengan kebijakan, saat ini pemerintah ada wacana Mas untuk menerapkan
cukai untuk makanan, minuman berpemanis. Ini seperti apa tanggapan Anda? Itu kan lebih, kalau nggak salah, itu lebih ke package goods atau kemasan. Ya kalau kita kan emang kita fresh goods. Jadi untuk kita, gula yang kita pakai pun juga gula directly from kebun petani gitu kan. Jadi emang gula asli untuk arennya gitu kan. Susunya juga susu langsung. Jadi untuk kita masih belum ada kekhawatiran untuk itu sih. Karena emang kita provide something yang lebih real untuk customer. Oke, tapi kalau dari segi peluang bisnis kopi di tanah air, ini sebetulnya masih cukup besar atau sebenarnya ruangnya ini sudah semakin sempit sih, Mas Yosua, Anda melihatnya? Masih luas lah. I mean, Indonesia is such a beautiful market for coffee karena kita dulu sebenarnya a tea drinking country, ya kan, di mana switch ratusan tahun lalu ya. Sekarang slowly switch to coffee drinking dan ini sesuatu yang kita harus bangga karena kita juga produsen top 3, top 4 di dunia gitu. Jadi menurut saya untuk consumption coffee pasti akan meningkat terus karena ini sesuatu yang kita harus bangga ya sebagai Indonesia. Itu kopi Indonesia itu salah satu yang paling baik di dunia. Ya. Kalau untuk tantangannya Mas, apakah memang sejauh ini ada beberapa tantangan yang dirasakan oleh para pelaku usaha? Banyak sih pasti sih ya kan. Tantangan sih setiap hari pasti ada. Khususnya Ya. untuk terkait dengan coffee industry. Ya, I think kalau untuk coffee industry tantangannya lebih bisa mengadaptasi dari kecepatan consumption punya pembelajaran dari segi produk, ya kan. Mereka selalu sekarang dari segi social media kan belajar cepat tuh untuk di luar trennya seperti apa dan mereka juga mau merasakannya, mau be part of the aspirational value-nya gitu kan. Jadi kita harus lebih gercep aja untuk inovasi dari segi menu, dari segi kecepatan, dari segi customer experience, supaya mereka selalu tetap mencintai produk dan brand kita. Gitu. Oke, lalu terakhir seperti apa harapan Anda dari pemerintah untuk terus bisa mengembangkan dan juga akan membuat bisnis kopi ini semakin legit? I think dari pemerintah sih udah lumayan banyak bantu, karena mereka fokus banget di UMKM, terutama di mikro, dan itu menurut saya sangat penting untuk kemajuan dari bisnis seperti ini, karena idealnya dari awal waktu saya bikin modal tersebut tuh sebenarnya pengen mengembangkan juga gitu, meremodernization dari segi PKL, dari segi sachet vendor yang kalau saya ngomongin tuh true retail, di mana kita bisa menjadikan modern retail atau new retail gitu. Dan pemerintah sudah banyak membantu sih untuk dari segi UMKM, dan kalau bisa terus membantu aja sih untuk di micro entrepreneurship-nya, UMKM-nya. Dan bisa memberikan peluang lebih banyak untuk masyarakat.